Selamat siang para hadirin sekalian. Perkenalkan, nama saya Thalia Tesya dari 11 MIA 1 Sekolah Pelita Utama. Pertama-tama, marilah kita panjatkan syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas kasih-Nya yang begitu besar sehingga kita masih dapat berkumpul di tempat ini. Kemudian saya juga ingin berterima kasih kepada Miss Umi karena telah memberikan saya waktu dan juga kesempatan untuk saya menyampaikan video ceramah saya. Dan yang terakhir, saya juga ingin berterima kasih kepada teman-teman saya karena sudah mau mendukung dan juga meluangkan waktunya. Jadi, pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan betapa pentingnya kesehatan mental seorang pelajar selama masa pandemi COVID-19 ini. Saya yakin setiap orang mempunyai maksud dan tujuannya masing-masing dalam menyampaikan topik ceramahnya. Begitu juga dengan saya. Maksud dan tujuan saya membawakan topik ini adalah untuk mengingatkan bahwa kesehatan mental sama pentingnya dengan kesehatan fisik, serta untuk menyampaikan kekhawatiran saya terhadap peningkatan jumlah penderita sakit mental. Seperti yang kita tahu, COVID mulai menyebar ke Indonesia di awal tahun, tepatnya di bulan Maret. Setelah itu, penderita COVID semakin meningkat. Perusahaan-perusahaan dipaksa ditutup karena ekonomi yang menurun. Pekerja-pekerja di PHK, tempat umum rata-rata ditutup karena PSBB, termasuk sekolah juga ditutup sampai saat ini. Tertutupnya sekolah mengakibatkan banyak guru-guru yang kewalahan dan juga siswa-siswi terpaksa harus belajar dari rumah. Akibatnya, pembelajaran banyak yang tertunda, serta siswa-siswi banyak yang kaget dengan pembelajaran yang tidak biasa ini. Hal ini memungkinkan terjadinya trauma psikologis yang membuat mereka demotivasi dalam pembelajaran dan pembelajaran menjadi kurang efektif. Memang dalam jangka pendek, pembelajaran jarak jauh adalah solusinya. Tetapi untuk jangka panjang, pembelajaran jarak jauh bisa membuat siswa-siswi bosan dan gampang stres sehingga kesehatan mentalnya dapat terganggu. Belum lagi pengaruh dari keluarga dan lingkungan di rumah. Tidak adanya kepekaan dan dukungan dari orang tua juga menyebabkan trauma psikologis yang parah, dan lebih parahnya lagi, hal ini harus kita akui kebenarannya. Dampak dari kesehatan mental yang terganggu adalah pelajar menjadi hilang harapan dan akan ada banyak kegagalan dalam hidupnya, serta bisa berakibatkan pelajar tersebut bunuh diri dan masih banyak lagi. Untuk kita bisa menghindari hal ini, maka kita perlu melakukan beberapa upaya. Salah satunya, mengenali gejala-gejalanya. Contoh gejalanya adalah sebagai berikut. Yang pertama, ketakutan dan kekhawatiran yang berlebihan, dan hal itu menghantui kita setiap saat. Yang kedua adalah halusinasi. Yang ketiga adalah ketidakmampuan kita untuk mengatasi stres atau masalah sehari-hari. Dan yang terakhir adalah susah fokus terhadap sesuatu. Maka dari itu, kita harus mulai peduli dengan kesehatan mental kita maupun orang terdekat kita. Jika ada yang mengalami gejala-gejala tersebut, maka saya anjurkan untuk selalu berusaha mempunyai pikiran yang positif dan mencari kesibukan untuk menghindari overthinking. Dan jika gejalanya masih ada dan semakin parah, maka saya anjurkan untuk konsultasi ke psikolog. Apalagi teknologi semakin canggih, kita dapat konsultasi lewat HP. Ingat, konsultasi ke psikolog bukan hal yang memalukan dan tabu. Kesehatan mental sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Maka dari itu, berobat dan konsultasi ke psikolog juga sama seperti kita berobat dan juga konsultasi ke dokter umum. Jadi, semangat ya untuk kalian semua dalam menjalani hidup kalian, dan jangan lupa untuk saling peduli terhadap sesama. Sekian video ceramah saya mengenai kesehatan mental pelajar. Saya yakin hal ini akan sangat berguna bagi hadirin yang mendengarkan. Dan maaf bila ada kesalahan dalam tutur kata maupun bahasa. Sekali lagi saya ucapkan sekian dan terima kasih.